Museum Sri Mulat itu desain pertama memang disiapkan untuk panggung. Ya, harapannya pelawak-pelawak Sri Mulat ya ini bisa mengekspresikan lawakannya di Museum Sri Mulat di sana. Nah, terkait tadi ditanyakan oleh Mbak Ines, apakah mungkin yang senior-senior pelawak itu hadir di sana lagi? Kalau menurut saya sangat mungkin. Kenapa? Beliau-beliau itu senior-senior pelawak Sri Mulat, ya rindu Mbak, rindu dan ingin tampil lagi. Ya, saya yakin itu. Beliau, ya senior-senior pelawak Sri Mulat, ya ini ingin tampil mengekspresikan lagi bahwa beliau-beliau itu pernah ada, ya pernah ada dan ingin kembali, rindu akan panggung itu. Makanya desain pertama dari konsepnya seperti itu. Museum Sri Mulat kita bikin semacam panggung di situ, Mbak. Pemirsa, kita kembali lagi dalam podcast Polri Presisi, masih bersama dengan Kombes Tri dan juga Pak Koko yang merupakan putra dari Pak Teguh dan juga Ibu Juju dari Sri Mulat. Nah, obrolan kita masih seputar dengan Museum Sri Mulat nih Bapak izin. Nah, saya pengen tahu Pak, kalau tadi kan Bapak bercerita tentang bisa dikatakan fase awal bagaimana pembentukan museum dan lain sebagainya. Kalau sekarang Pak, gimana untuk setelah didirikan, kemudian animo masyarakat itu seperti apa Pak menanggapi museum? Ya, kita berawal dari acara pembukaan ya Mbak. Pada waktu acara pembukaan itu luar biasa. Masyarakat sekitar datang di situ, ya. Terus kemudian budayawan, seniman datang semua Mbak. Senior-senior pelawak Sri Mulat datang semua Mbak. Alhamdulillah keluarga besar Sri Mulat datang semua. Terus kemudian pejabat-pejabat setempat situ datang semua. Waduh, alhamdulillah. Di luar ini ekspektasi ya kalau kita menurut saya tuh baru kali ini ada polisi yang cinta budaya. Sebetulnya enggak, bukannya maksudnya enggak itu bagaimana, sebetulnya memang cinta budaya karena kita ini ikut Bapak Kapolri. Kapolri kita ini kan cinta budaya. Iya betul. Nah, maksud saya anggotanya nggak cinta juga kan begitu. Nah itu, jadi itu terus kemudian animo masyarakat terkait dengan museum ini. Tujuan utama kita ini kan adalah kembali lagi untuk supaya anak-anak bangsa kita ini bahagia. Ya, tentunya dengan keberadaan museum ini, ya kita menggunakan dua metode pendekatan, yang mulai dari offline sama pendekatan online. Ya, kalau yang pendekatan offline kita merencanakan kegiatan semacam midung dari kata kidung ya. Terus kemudian dengan kegiatan stand up, terus kemudian menampilkan kesenian secara offline di lokasi museum ya, di lokasi museum Sri Mulat sana ya, kesenian-kesenian lokal yang berada di sana. Terus kemudian, nah ini tentunya di situ ada golek Sri Mulat. Nah ini kan pemajuan budaya ya, pemajuan budaya. Nah ini menarik untuk edukasi. Nah edukasi pemajuan budaya di Museum Sri Mulat tersebut. Nah ini tentunya juga menarik ya bagi anak-anak, bagi pendidik, bagi generasi penerus ya, karena terkait dengan edukasi atau kegiatan-kegiatan yang bermanfaat untuk mengetahui, mengenal pejuang-pejuang pelawak dulu dan tentunya untuk dipelajari, diketahui ya. Karena di Sri Mulat itu bukan hanya model lawakan saja, enggak. Di situ itu ya, di samping ada guyonan, lawakan, di situ bisa menyampaikan loh pesan-pesan ya, menyampaikan pembinaan, menyampaikan penyuluhan, bahkan menyampaikan larangan-larangan yang negatif. Apalagi kalau sekarang banyak nih tawuran banyak narkoba, banyak. Dari kesenian Sri Mulat itu bisa menyampaikan ya dengan cara-cara yang bisa diterima oleh adik-adik kita, karena adik-adik kita ini kan
lebih cenderung suka yang praktis ya kalau yang sekarang ya. Terus kemudian sampai dengan saat ini banyak sekali adik-adik yang datang dari TK, SD, Bangkalan, Gresik, terus kemudian banyak sekali kok. Kalau boleh saya tayangkan datang ke sana. Baik, luar biasa sekali berarti animonya dari masyarakat sudah diketahui dan pada akhirnya banyak juga yang sudah mulai untuk datang untuk lebih mengenal bagaimana Sri Mulat itu seperti apa begitu ya Pak. Pak Eko, Pak Koko ya kalau kita menyapanya. Pak Koko, kalau misalnya Bapak kan pasti lebih tahu ya bagaimana gaya lawakan dari Sri Mulat itu sendiri. Nah kalau dari Bapak sendiri kan kalau Sri Mulat itu kan terkenal dengan monolog ya. Slapstick gitu ya kalau istilahnya ya. Nah mungkin boleh dijelaskan itu seperti apa. Kemudian apakah memang tadi kan Pak Tri juga sempat menyampaikan kesini juga hadir juga ya pelawak dari Surabaya ya Pak ya. Nah, Pak Eko Kucing. Nah itu, apakah memang gayanya beliau ini bisa dikatakan sudah menyerupai Sri Mulat pada masanya atau sudah mengalami perubahan atau seperti apa? Tadi gini, kalau Sri Mulat itu sejarah itu kita mengikuti perkembangan zaman. Jadi pelawak Sri Mulat yang di era tahun 60 ke 70, 80, 90 tuh berbeda pola dan cara melawaknya, kemudian penyampaiannya itu berbeda disesuaikan dengan materi-materi yang update di saat itu Mbak. Jadi tapi pakemnya masih tetap sama Mataram. Jadi kita mengacu ke dagelan Mataram yang kalau pelawak dagelan Mataram setelah sesi pementasannya begitu dibuka layar itu mesti ada monolog dulu. Seperti stand up itu dulu. Setelah stand up baru memainkan cerita-cerita yang cerita keseharian, cerita horor atau apa. Nah setelah itu nanti baru ditutup satu babak, kemudian dilanjutkan babak dua setelah itu selesai. Jadi polanya seperti itulah. Di dalam satu cerita itu biasanya akan didukung oleh sekitar 10 sampai 15 pemain. Gitu, yang bergantian. Baik Pak, kalau saya boleh bertanya Pak ya, apa pendapat Bapak kalau seandainya nih ke depannya di dalam Museum Sri Mulat ini akan dibangun mungkin panggung atau mungkin sesekali akan menghadirkan anggota Sri Mulat gitu, mungkin bersama dengan Sri Mulat yang sekarang untuk tampil kembali Pak? Wah senang sekali, saya sangat senang sekali karena sebenarnya saya masih kepingin mempunyai keinginan untuk memberikan edukasi ke generasi yang sekarang. Jadi bahwa sebenarnya dengan pola-pola pendekatan ke masyarakat secara budaya itu kok lebih mengenal gitu. Jadi karena Sri Mulat dari dulu itu sering sekali kita kerjasama dengan pemerintah, kemudian dengan TNI, Polri untuk menyampaikan pesan-pesan yang sifatnya sosial masyarakat. Jadi itu kita ramu ke dalam satu cerita sehingga seolah-olah itu bukan pesan. Tetapi mereka gini ya harusnya. Gitu. Jadi secara tersirat gitu. Betul, ya pesannya. Tapi masuk. Jadi dan kadang-kadang sampai sekarang itu menjadi semacam ikon cerita di masyarakat. Sampai seperti itu. Karena masyarakat satu dengan yang lainnya kan kadang-kadang kalau main di dokter kamu nggak boleh gini, kamu nggak boleh gitu, paling ya sampai lalu. Tapi kalau dibawakan dengan cerita-cerita yang bisa mengena di hati mereka itu akan tertanam terus. Gitu. Kemudian Pak, mungkin dari pertanyaan untuk Bapak berdua, kalau dimungkinkan nggak sih Pak Sri Mulat itu akan bisa kembali lagi rohnya seperti dulu lagi? Saya yakin sangat menarik kok Mbak. Kenapa kok sangat menarik? Ya dan saya yakin bisa kembali dengan keberadaan Museum Sri Mulat ini. Jadi Sri Mulat bisa kembali tampil dan diterima oleh masyarakat khususnya generasi penerus ya. Kalau kita melihat generasi penerus kita ini ada juga loh yang mencontoh gaya-gaya Sri Mulat ya melalui stand up-nya ya. Ada itu yang Sri Mulat Ribon atau apa itu ada gaya-gaya ditiru. Nah ini saya kira generasi kita juga ingin ya, tapi tentunya dengan cara saya disesuaikan
tidak seperti dahulu lagi. Kalau sekarang kan lebih cenderung dengan cara podcast, ya, terus kemudian cara penyampaian karena melalui media, baik mungkin Instagram, terus kemudian TikTok dan lain-lainnya, ini mudah dan diterima. Ya itu. Kemudian yang berikutnya juga kita juga harus bisa mengenalkan Mbak ya. Sayang loh Mbak ini kalau dibiarkan. Nanti kalau diambil sama luar negeri gimana? Iya. Gitu. Nanti teriak-teriak duluan. Iya. Kalau kita ini polisi harus jaga loh. Iya betul. Jangan sampai diambil loh. Harus. Nanti teriak-teriak lagi. Dulu itu kesenian apa? Diambil sama yang tetangga kita itu. Batik juga Pak kemarin. Itu dah. Nanti kalau udah diambil baru teriak-teriak. Ya kita ini harus. Oke, baiklah. Amin, mudah-mudahan tujuannya itu jadi tercapai ya Pak, baik dari pihak keluarga ataupun dari Bapak sendiri sebagai orang yang cinta dengan budaya kita gitu. Pak, mungkin terakhir pertanyaan dari saya untuk Bapak berdua, pesan yang ingin disampaikan untuk masyarakat ataupun generasi muda di Indonesia. Iya. Silakan. Mas Koko dulu atau saya? Mas Koko, kalau saya terus terang, kami mengucapkan ribu terima kasih kepada Bapak Kapolri, kepada para atasan, kepada para pimpinan, kepada rekan-rekan sejawat, ya, yang telah memperhatikan dan mendukung, ya, dalam pendirian Museum Sri Mulat di Batu Bumiaji, Malang. Kalau kita mengutip pepatah dari Rusia, ya, apabila bapak-bapak memberikan saya seekor kutu, maka akan saya pasang tapal pada kakinya. Terima kasih Pak. Terima kasih Bapak. Pak, mungkin pesan untuk generasi muda kita saat ini. Pesan saya cuma cintailah budaya yang supaya kita nanti bisa bisa lestari ya. Jadi karena tanpa kita menjaga budaya kita itu kita khawatir nanti anak cucu kita akan berubah. Itu aja. Baik, terima kasih. Semoga habis ini harus diajakin ke Bumi Aji Malang ya, buat langsung datang ke museum. Nanti kita bikin apa lagi di sana gitu ya Pak ya. Tapi harus tahu, harus ini dulu Mbak, harus tahu salam budaya dulu. Oh, apa tuh? Iya, salam budaya itu salam budaya pemersatu bangsa menuju Indonesia emas. Salam budaya. Salam budaya. Salam budaya. Ya. Pemersatu bangsa menuju Indonesia emas. Wah, harus bisa ya. Nanti kayaknya kita harus ada closingnya di situ juga nih Pak. Baik, terima kasih untuk kebersamaannya bersama dengan Ines di podcast Polri Presisi. Mohon maaf apabila ada salah-salah. Pemirsa, kita pamit. Terima kasih dan salam presisi.